A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 24 sampai 26. Masih melanjutkan tentang fikih munakahat, fikih tentang pernikahan. Ya, kalau yang minggu lalu tentang orang-orang yang diharamkan untuk kita nikahi atau yang disebut dengan mahram, ya, mahram karena hubungan, ya, kekeluargaan, nasab. Mahram karena apa? Karena pernikahan, jadi mantu mertua, ya. Dan yang ketiga mahram karena sepersusuan. Nah, itu yang minggu lalu kan kita bahas. Nah, hari ini tentang masalah pernikahan, yaitu jangan memaksakan seseorang yang sudah punya suami walaupun cantik, bahenol, kaya, menarik, kita nikahin. Enggak boleh itu. Ya, nah ini ayatnya. Nah, ini sampai detail sekali ternyata, ya. Allah menjelaskan ketentuan-ketentuan yang diharamkan kita untuk menikahi wanita yang sudah punya suami, ya. Jadi yang ada itu poligami, poliandri nggak ada. Poligami tahu Pak? Laki-laki punya istri lebih dari satu. Kalau poliandri, perempuan suaminya lebih dari satu, haram hukumnya, nggak boleh. Kan dulu ada orang yang nekat gitu, ya, karena dia cinta kepada dua laki-laki, dua-duanya dinikahi. Jadi perempuannya satu, laki-lakinya dua. Astagfirullahaladzim. Haram hukumnya tuh. Zina. Nah, ini dijelaskan di ayat ini. Mari kita lihat. Wal muhsanatu minan nisa'i, diharamkan untuk menikahi, ya, perempuan yang sudah punya suami, minan nisa, dari perempuan-perempuan. Haram hukumnya, ya, menikahi wanita yang sudah punya suami. Illa, kecuali ma malakat aymanuhum, kecuali hamba budak perempuan yang kalian miliki. Nah, dulu kan zaman perbudakan. Beda, ya, kalau sekarang udah gak ada lagi. Ya, artinya di zaman perbudakan itu boleh menikahi kalau dia budak. Budak itu kan zaman dulu ada jual beli perempuan, jual beli manusia. Jadi ada pasar jual beli orang. Nah, itu baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau seseorang itu misalnya pasar paruh gitu, jadi orang itu jual beli laki-laki perempuan. Kalau dia membelinya disetujui seharga sekian juta begitu, maka dia boleh kita apain saja. Karena beli itu termasuk juga halal tuh Pak. Bukan hanya dia bekerja 24 jam jadi pembantu rumah tangga, boleh kita hubungan suami istri. Kenapa? Karena sudah beli. Budak, nama itu budak tuh begitu. Budak. Makanya nih, nauzubillah nih, TKW Indonesia dianggap budak oleh orang, ya, Arab, ya, sebagian kecil, ya, tapi mudah-mudahan sih kalau dinikahi halal. Sebenarnya bukan, kita itu bukan budak, hanya TKW katanya. Inilah negeri kita yang miskin begini. Saya sebut miskin kenapa? Ya, orang kerja di luar negeri, ya kan, berarti kan negeri kita nggak bisa memperkerjakan rakyat sendiri di negeri sendiri, kan. Nah, itu yang terjadi, Pak. Ya kan? Nah, itu jadi budak tuh. Makanya ada orang-orang perempuan wanita Indonesia itu yang akhirnya punya anak yang anaknya itu wajahnya wajah Arab. Siapa yang gituin, Pak? Ya, kalau dinikahi halal, kalau bukan, nah itu kan ada juga yang baik. Nah, ada yang baik, nggak semuanya memang. Ada yang baik, dia nikahi itu perempuan, lalu benar jadi istrinya, Pak. Jadi istrinya, dikasih maharnya, jadi kaya raya tuh wanita tuh. Ya, yang nikah dengan orang Arab, uangnya nggak miliaran, triliunan makanya. Allah Akbar.
Ya itu, jadi zaman dulu ada, kalau sekarang udah nggak ada, jadi tetap nggak ada. Istilahnya diharamkan kita menikahi wanita yang sudah punya suami, kecuali suaminya meninggal. Itu pun nanti setelah berapa? Nanti dalam ayat yang lain tuh, setelah 4 bulan 10 hari. Ya, itu disebut dengan masa iddah, masa menunggu. Jadi perempuan itu nggak bisa langsung janda kita datangi kita langsung nikah, nggak bisa. Harus nunggu dulu 4 bulan 10 hari. Iya Pak, ini belum lama nih teman saya ya WA alumni manfaat, suaminya meninggal. Ustadz saya bingung nih, saya kan ngajar di sekolah, saya kan keluar rumah, haram hukumnya enggak? Ya enggak dong kalau ngajar, yang haram itu masa menikahi. Ya kalau deket-deket boleh, tapi jangan dinikahi dulu. Nanti setelah 4 bulan 10 hari baru boleh menikahi. Maaf 3 bulan 10 hari, 3 bulan 10 hari, maaf 3 bulan 10 hari, maaf salah, 3 bulan 10 hari baru boleh dinikahi. Kalau bekerja ya nggak masalah, yang penting menjaga diri begitu. Apalagi guru kan, nah, luar biasa. Begitu maksudnya nggak boleh haram itu untuk dinikahi. Kalau bergaul ngaji nggak masalah, ya bermasyarakat, apalagi jadi guru ya nggak apa-apa. Ya, sampai ya mudah-mudahan diberikan jodoh terbaik nanti akhirnya kan. Sebab jumlah janda semakin hari semakin banyak Pak. Ya Pak Amit ya cari janda. Gak usah macam-macam. Mas kawinnya al-ikhlas saja. Masalahnya perempuan mau nggak gitu ya. Kitab Allah alaikum itu adalah sebagai ketentuan dari Allah. Artinya jangan sampai kita melanggar apa yang Allah sudah tentukan. Ya, nggak boleh Bang. Jadi nggak ada istilah poliandri dalam Islam. Nggak bisa, haram hukumnya. Sama aja kategori berzina. Itulah pentingnya nanti orang-orang yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai naib, sebagai kepala KUA ya di kantor urusan agama itu meneliti itu. Ini perempuan ini benar nggak punya suami atau tidak? Kalau janda benar nggak? Jandanya harus jelas jandanya karena cerai atau jandanya karena meninggal. Begitu. Ya kan, jandanya udah berapa bulan, jadi nggak langsung dinikahin aja, nggak bisa. Jadi harus dilihat ketelitian dari kantor urusan agama untuk meneliti seorang itu menikah. Begitu. Kalau laki-laki sih nggak masalah ya, punya istri misalnya, yang penting istrinya jangan lebih dari 4. Kalau udah 4 haram. Kalau baru istrinya 1, 2, 3 masih boleh. Itu masalahnya sanggup nggak? Ya berlaku adil. Ya Pak ya. Jadi nggak ada poliandri dalam Islam. Wa uhilla lakum ma wara'a zalikum min an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Dihalalkan bagi kalian wara'a zalikum, apa yang di belakang selain itu. Arti selain itu artinya wanita yang janda, wanita yang tidak punya suami halal. Tapi kalau punya suami haram. Antab tagu bi amwalikum, bahwa kalian menikahi dengan harta-harta kalian musinina, orang yang menginginkan, ghairu musafihin, bukan orang yang berbuat zina. Tuh. Jadi boleh Pak ya? Boleh. Halal kalau dia sudah bercerai atau dia sudah apa namanya sudah tidak punya suami lagi, baik cerai hidup atau cerai karena meninggal dunia. Itulah ya, beda ya. Ya. Cerai hidup pun harus jelas Pak, talak berapa. Sebab nanti ketahuan dari suratnya. Jadi cerai itu harus lewat pengadilan agama. Pengadilan agama menetapkan bahwa wanita ini sudah talak 1, 2, 3 gitu misalnya, nanti ditentukan tuh sesuai dengan ketetapan dari hakim, sidang berkali-kali bahwa sudah talak ini. Nah, itu misalnya harus jelas. Nanti khusus tentang masalah perceraian ya, ini kita masih bahas masalah pernikahan. Famastamtatum, maka jika kalian ingin menikmati, telah menikmati bihi dengannya,
minhunna dari mereka, fa'atuhunna maka berikanlah kepada mereka, ujurahunna mahar-mahar mereka, faridah sebagai kewajiban, sebagai kewajiban. Ini maksudnya ya, ketika seorang budak zaman dulu ya, budak dulu kan ya, kalian ingin berhubungan, menikmati istimta itu artinya hubungan suami istri alias jima, hubungan suami istri ya. Fa'atuhunna ujurun maka berikanlah mahar mereka, berikan mas kawin, faridah sebagai kewajiban. Makanya dalam pernikahan itu ya, mahar mas kawin itu bagian daripada haknya calon istri, kewajiban dari calon suami, mahar mas kawinnya. Berapa ukuran mas kawin itu tidak ditentukan dalam agama. Tapi ciri suami, calon suami yang bertanggung jawab, dia memberikan mahar terbaik. Ciri istri, calon istri soleha, dia menerima berapapun mahar yang diberikan oleh calon suaminya. Dulu kan yang pernah saya jelasin beberapa pertemuan sebelumnya, ada seseorang ingin nikah jomblo tapi nggak punya apa-apa, miskin, kerek ya, bukan kerek, bukan miskin, namanya fakir. Kalau fakir itu lebih daripada miskin, miskin banget, nggak punya pekerjaan, nggak punya duit, tapi voltase barangnya tegangan tinggi, pengen cepet kawin. Bilang ke Rasulullah, ya Rasul, saya pengen kawin nih, ente punya apa? Nggak punya apa-apa. Berkali-kali punya sendal nggak punya, ya, miskin lah, miskin banget dah. Punya cincin nggak punya, nggak punya lah. Nah gini aja, ente hafal nggak surah Al-Ikhlas? Hafal, udah itu jadikan sebagai mahar, sebagai mas kawin. Boleh, boleh. Tapi masalahnya perempuan ada yang mau nggak? Masalahnya begitu bang ya. Muid ya, cari perempuan yang maharnya Al-Ikhlas. Ya, insya Allah langsung, nggak nunggu lama. Entar nih habis sholat subuh langsung nikah bisa. Iya, masalahnya ada nggak yang mau? Ya kan? Tapi lebih baik sebenarnya Pak, mahar itu barang, benda, bawa duit kayak berapapun, 10.000 misalnya, 10.000 kan ya, 10.000 boleh, sah, boleh, emas, berlian, ya, atau Alphard, mobil maksudnya, ya kan, ada mas kawinnya tuh Pak, ya, mobil, rumah, uang, waduh, masya Allah, padahal Pak, itu istrinya umur 19 tahun, suaminya 60 tahun. Kenapa? Karena suaminya bandar emas, toko emas ya punya. Itu di Kuningan kalau nggak salah kan ya. Ya aki-aki nikahin gadis, kalah jomblo nih. Sebenarnya begitu perempuan itu Pak. Yang penting fulus, ada fulus mulus, nggak ada fulus lampus. Walaupun laki-laki ganteng gagah, nggak punya duit, minggir, aki-aki ada di luar nikah ya. Itu kan ya, itu kejadian Pak, bukan 1 2. Coba lihat viral kan, viral itu aki-aki nikah gadis umur 19 tahun, 20 tahun, masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang penting dia melaksanakan tuntunan agama, itulah Islam ya. Kenapa nikah ini begitu? Kenapa Pak? Nih alasannya. Kenapa kita menikah? Saya jelasin dulu ya. Kenapa seorang Muslim itu menikah? Pertama, nikah itu perintah Allah. Semua perintah Allah nilainya ibadah. Harus diingat. Semua perintah Allah namanya ibadah. Sholat perintah Allah ibadah, pahala ampunan dosa. Puasa perintah Allah, pahala ampunan dosa. Zakat, infak, sedekah, kurban, pahala ampunan dosa. Haji perintah Allah, pahala ampunan dosa. Nikah perintah Allah, pahala ampunan dosa. Jadi nggak sembarangan. Ayatnya Ar-Rum 21 kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang kedua, kenapa seorang muslim wajib menikah? Karena nikah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati. Paman rogibaan sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang gak mau nikah, bukan kelompokku, bukan golonganku tuh, maka nikahlah. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita nikah? Nikah itu babur rezeki, pintu rezeki.
Jadi kalau ada orang menikah takut rezeki, justru pintu rezeki nikah. Pengen rezekinya banyak lagi, nikah lagi. Pengen banyak lagi, nikah lagi. Begitu. Karena pintu rezeki itu ya. Jadi jangan takut rezeki. Orang menikah itu pintu rezeki. Dulu saya nikah nggak punya apa-apa. Sekarang punya apa-apa kan? Coba tanya deh, bapak ini. Dulu waktu nikah punya apa? Nggak punya apa-apa. Ya kan? Sekarang punya apa? Punya anak, punya rumah kan? Yang keempat, kenapa kita menikah? Nikah itu babus sakinah, pintu ketenangan. Nggak mungkin dan logika bukan logika ya manusia ya. Orang pengen tenang, nggak mau nikah, nggak mungkin. Justru nikah itu pintu ketenangan, namanya sakinah. Sakinah itu didapat karena mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah itu halal karena menikah. Jadi kalau orang ngomong saya pengen tenang tapi nggak nikah, nggak mungkin, nggak bisa. Harus menikah. Karena itu bagian dari fitrah. Zuina linnas hubus syahwat minan nisa. Laki-laki itu sangat cinta kepada wanita, itu fitrah. Perempuan suka dengan laki-laki, fitrah. Kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, wah bahaya itu. Namanya homo kan. Itu kaum Nabi Lut. Nauzubillah. Perempuan suka ada perempuan, nauzubillah. Itu enggak boleh. Tuh, kenapa kita menikah? Karena pintu untuk mendapatkan ketenangan. Alasannya berikutnya kenapa kita menikah? Karena nikah itu babul halal, pintu halal. Memeluk, mencium haram karena orang lain. Tapi setelah akad nikah, ya halal itu Pak, mencium, memeluk, halal semuanya. Halal itu apa? Ridha Allah. Nikah halal, ridha Allah. Zina haram, murka Allah. Halal, ridha Allah, surga. Zina haram, murka neraka. Itu kan gampang aja. Itu indahnya Islam itu. Jadi kenapa kita menikah? Karena kita ingin halal. Yang haram jadi halal. Halalnya setelah apa? Setelah saya terima nikahnya mas kawin fulan bin fulan dengan mas kawin dibayar tunai, berubah tuh. Statusnya yang tadinya orang lain jadi suami istri. Statusnya berubah, yang tadinya orang lain jadi mertua, mantu, kakak ipar, adik ipar. Saat itu juga berubah tuh. Padahal kalimatnya ringkas. Saya terima nikahnya, kawinnya, mas kawin, apa gitu bla bla bla, dibayar tunai, berubah status. Tuh masya Allah, sekilas langsung berubah. Padahal dulunya orang lain kan, orang lain kan. Itu nikah. Kenapa kita menikah? Karena untuk apa? Halal, untuk halal. Ya Pak ya. Itulah diantaranya. Pamastam ta'tum bihinna fatujuna faridah. Wala junah alaikum fima taradaitum bimim ba'dil faridah. Tidak berdosa atas kalian fima taradaitum terhadap apa yang kalian merelakan bihi dengannya min ba'dil faridah setelah kewajiban ditetapkan. Ya tidak dosa. Artinya kalau Allah sudah menetapkan hukum seperti ini, maka kita tidak berdosa untuk menikah begitu. Karena dulu tuh nggak boleh ya wanita-wanita budak gitu ya. Jadi setelah nikah halal bagi kalian. Ya kan? Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian ayat 25. Wa man lam yastati minkum, barang siapa yang tidak mampu di antara kalian taulan. Nah ini nih, harta untuk mahar mas kawin nikah. Ayan kihal musanatil mu'minat, untuk menikahi wanita-wanita terhormat yang mukmin. Yang nggak mampu nih untuk menikahi wanita merdeka mukmin. Famimma malakat aymanukum, maka boleh kalian menikahi budak yang kalian miliki mimba di fataitikul mu'minat, dari wanita-wanita perempuan-perempuan yang mukmin. Kalau zaman dulu Pak, tuh orang menikah nih zaman jahiliyah tuh. Kalau wanita yang bukan budak, mas kawinnya maharnya mahal. Kayak sampai sekarang kan. Makanya kalau orang Arab kenapa pengen nikah dengan orang Indonesia? Karena maharnya sedikit, gitu kan? Wanita Indonesia itu rajin bekerja. Orang Arab sama orang Arab mahalnya gede, kemudian juga berat dan juga malas kerja karena dia punya pembantu, gitu kan?
Itu sampai begitu. Orang Arab sekarang senang sama orang Indonesia. Banyak sekarang orang Arab tuh nikah dengan orang Indonesia. Karena begitu diantaranya. Ya kan mahar mas kawin itu mahal Pak. Bisa miliaran, ratusan juta minimal. Ya kan? Itu. Kita sih memang maharnya murah, cuma yang lain-lainnya mahal. Yang lainnya mahal itu apa? Yaitu resepsinya. Ya, resepsi pernikahannya walimah. Padahal akad itu ya wajib. Walimah itu sunnah. Tapi kenapa walimah itu lebih mahal? Tradisi. Nah, ini dalam kemarin 2 minggu yang lalu kita bahas dalam kuliah fikih munakahat tentang hajatan walimah tuh ya, hajatan walimah. Itu kan kadang-kadang kita ini tradisi itu mengalahkan syariat. Dibela-belain sampai ngeluarin uang. Kalau orang kaya sih nggak masalah kan, ya nyewa gedung, uangnya miliaran, ratusan juta. Ketika nikah mas kawinnya seperangkat alat sholat, kan kebalik namanya kan, kebalik. Padahal mahar itu lebih baik yang lebih mahal. Kemudian setelah itu akhirnya apa? Susah hidupnya. Nah dulu makanya sekarang banyak tuh yang laki-laki perempuan yang muslim, yang mukmin, yang sadar nikah itu sederhananya di KUH. Jadi nikah ya, kalau pengen nikah gratis di kantor urusan agama gratis Pak. Kalau nggak percaya coba datang ke KUH. Kalau Bapak misalnya nanti kepala KUH penghulu mengatakan bahwa nikah itu bayar, Bapak lapor ke KPK, ditangkap dia sama KPK. Ya iya, karena Kementerian Agama sudah menetapkan petugas pernikahan itu termasuk gratifikasi Pak. Nggak boleh, nggak bayar, gratis. Cuma ilokan keterlaluan. Ya kan kita ya istilahnya apa ya? Ya terima kasih lah itu ya. Iya sebenarnya gratis. Kecuali dia datang ke rumah kita, nikahnya di tempat kita. Kan minimal kan ongkos untuk apa? Ya bensin motor gitu kan ya, wajar lah kalau itu mah. Tapi kalau di kantor, nikahnya di kantor, sekali lagi nikahnya di kantor itu gratis. Cuma ya namanya pelit bin bakhil alias kikir bin medit butut kasiran pantat kuning bol nonton. Ya mau nikah masa pelit amat, penghulu nggak ngasih pisan ya. Kasih sebagai hadiah. Tapi kalau ditetapin nggak boleh. Nggak ditetapin, free gratis. Tuh, pengen gratis ya, ke KUH besok. Ngomong itu. Nggak percaya gratis. Nah itu mahal tuh. Nah nggak sanggup nih dalam ayat ini, nggak sanggup. Ada budak dia. Budak, yang namanya budak kan maharnya mas kawinnya murah. Nah, ya kan? Ya makanya kasih maharnya, itu kan boleh ya. Ya nikah dengan budak tadi. Wallahu a'lam biimanikum. Allah Maha tahu tentang keimanan kalian. Allah tahu tentang kemampuan iman kalian. Ya kan? Karena manusia itu ekonominya pasti nggak ada. Orang nggak ada kaya semua, nggak ada miskin semua. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu fitrah Pak. Allah tetapkan. Kenapa ada orang kaya? Supaya orang kaya membantu orang miskin. Kenapa orang miskin? Supaya orang miskin berusaha supaya jadi kaya. Gak ada yang kaya semua, gak ada yang miskin semua. Ya, apalagi sekarang tapera. Tahu tapera singkatnya apa? Tambah penderitaan rakyat. Kasihan buruh-buruh udah gajinya segitu, dipotong lagi. Ya Allah. Tapi alhamdulillah kan, itulah pentingnya netizen demo lewat handphone, nggak jadi katanya kan. Walaupun nggak jadi terus lah, yang gitu-gitu yang salahin rakyat nggak jadi-jadilah. Ya terus ya. Nah itu ya. Ini kadang-kadang bingung gitu ya. Yang kita pilih malah yang carain kita gitu ya. Ya kan ya. Kita pilih nih, yang carain kita. Nah, ya salah lu, kenapa milih dia? Gitu. Ya salah sendiri. Nah kembali lagi, jadi Allah tahu tentang iman kalian. Kalau nggak sanggup menikahi wanita yang mahal, cari nikahin. Kira-kira begini lah. Kalau kita nikah dengan ya anak pejabat gitu ya, ya kan malu diri kan ya. Ya kan malu, kita cari yang biasa-biasa aja lah. Apa namanya tuh? Kafaah. Apa tuh kafaah? Cocok. Dan ini boleh kata dalam mazhab Syafi'i. Cari kafaah. Kafaah itu standarnya sama lah. Kalau orang tua kita pekerjaannya buruh tani misalnya, calon istri kita ya paling tidak ya harus sama begitu. Jangan sampai kita begini, calon istri kita pejabat di suatu daerah. Berat itu nikahinnya Pak.
kecuali memang dia ikhlas. Wanitanya ikhlas, calon mertua kita ikhlas, nggak apa-apa dade, yang penting mah ente mah soleh, wah luar biasa itu kan, ya kan itu loh. Tapi kan jarang gitu kan ya. Pasti yang dilihat adalah apa? Sama minimal kan. Kalau anaknya wali kota, calon suaminya, calon istrinya pun minimal ya wali kota atau yang bawahnya camat, begitulah istilahnya kan. Ya kan gitulah. Kalau ustadz kampung, calon istrinya ya anak yang kampung juga ya. Kalau ustadz yang tenar, yang TV yang bayarannya puluhan juta, berapa juga kita mikir-mikir juga kan kayak begitulah. Nah, tapi sebenarnya enggak begitu. Itu kafah itu memang dibutuhkan agar tidak terjadi goncangan ekonomi dalam rumah tangga. Lah lu modal kolor doang kawin sama gua, nah, kan begitu khawatir. Laki-laki itu kalau bisa lebih tinggi ekonominya dari calon istri, kalau bisa ya. Kenapa? Karena khawatir nanti di rumah tangga itu nggak ada kebahagiaan. Ya kan ada yang begitu kan. Lu modal kolor doang di kamar gua, keluar lu dari gua. Nggak ada harganya tuh laki-laki begitu tuh. Modal kok dikatakan modal kolor doang katanya. Makanya ekonomi kita itu standarnya calon istri kita tuh sama minimal, lebih rendah lebih baik. Kalau lebih tinggi, nah itu berabe nanti. Ya kecuali memang ya lain lagi kan, suka sama suka, calon mertua kita suka itu beda. Ya, tapi kan satu ya 1001 kan ya begitu ya. 1001 ya. Lebih bawah dari kita itu lebih untuk kebahagiaan rumah tangga. Ba'dukum min ba'din, sebagian dari sebagian yang lain. Fanki'una bi'izni alihinna, nikahilah mereka dengan izin keluarganya. Wa atuhunna ujurahunna, berilah mahar kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Musanatin, perempuan yang menjaga dirinya, gaura musafihat, bukan perempuan berzina, wala mutakhijati aqdan, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki simpanan. Tuh, makanya mahar itu adalah bentuk tanggung jawab seorang suami untuk menikahi perempuan, yaitu mas kawin, nikahi wanita yang baik. Kan pernah kita dalam hadis Rasulullah, tunkau mar'ah li arba', nikahi wanita karena 4. Pertama karena cantiknya, kedua karena apa? Kayanya, ketiga karena keturunannya, keempat karena apa? Imannya, agamanya. Yang gak sanggup 3 tapi terima yang terakhir ini, maka kamu akan bahagia dengan sendirinya. Kalau karena agama, dia akan cantik, dia akan kaya, dia akan keturunannya jadi baik. Kenapa? Karena agama. Jadi faktor utama karena agama. Banyak orang nikah karena cantik, akhirnya ketika peot dia nikah lagi cari yang lain, cerai kan. Banyak orang nikah karena kaya, setelah jatuh miskin nggak, cerai akhirnya. Banyak orang nikah karena keturunannya, keturunannya bagus nih, keturunan darah biru. Nah, darah biru ada dari biru pak, semua darah merah kan. Ternyata sama aja kan, akhirnya cerai dia kan begitu. Tapi karena agama, bahagia dia. Ya kan, karena agama, yang penting mah karena agama. Agama itu apa? Imannya sama, sama-sama muslim, sama-sama akhlaknya baik, gitu kan ya. Misalnya kalau hafiz Quran, nikahnya dengan hafizoh, supaya hafalannya nggak hilang. Kalau hafiz Quran kawinnya sama wanita playboy, berantakan hafalannya nanti itu ya. Contohnya begitulah istilahnya. Itu namanya kafaah. Kafah itu sekupu, setara begitu. Ya setara. Umurnya sama, ya boleh, itu nanti sunnah. Memang sih diajarkan oleh guru-guru kita kalau bisa calon istri itu lebih muda dibandingkan kita. Kita umurnya 25, calon istri 20 gitu ya. Saya dulu nikah 29, istri 22. Begitu tuh. Jadi lebih bagus. Tapi kalau enggak sama enggak apa-apa. Lebih bagus kita lebih tua dibandingkan istri. Boleh enggak yang lebih perempuan tua, laki-lakinya muda? Boleh. Ya, Rasulullah kan nikah dengan siapa? Khadijah. Khadijah umur 40, Rasulullah umur 25. Boleh. Itu ya. Ya kan? Cuma perempuan itu kan ada masanya, namanya mesopause. Perempuan lagi gagah, lakinya lagi gagahnya. Perempuannya mesopause. Tahu mesopause Pak? Ngamen lagi kan? Gairahnya udah berkurang. Gawat tuh kita tuh. Sedangkan voltasenya tinggi suaminya. Nah, itu kan akhirnya gimana tuh? Nyari yang lagi kan tuh. Gitu. Makanya lebih baik dari awal cari perempuan nih yang kalau
umurnya 20 ya berarti anak saya, anak Alia. Iya begitulah. Kalau S2 sama S1 gitu kan, tingkat stratanya kuliah gitu ya. Saya S2 isi S1 gitu kan ya. Ya, kalau S3 cari S2 gitu. Kira-kira begitulah. Itu mempengaruhi nanti rumah tangga, Pak. Kalau lebih tinggi pendidikan, lebih kaya, lebih tinggi segala-galanya, kita lebih rendah laki-laki. Dikecilin. Ya, belum. Ya kan gitu istilahnya. Nauzubillahimin. Jadi makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin bagi istri, laki-laki itu pemimpin. Masa pemimpin lebih rendah? Nah itu maksudnya. Jangan sampai ya. Nanti di rumah tangga itu sulit mencapai sakinah ya. Fa iza usina fa'an ataina bi faisatin. Jika apabila budak yang telah bersuami lalu mereka melakukan perbuatan fahisah zina, fa'alaina nisfu ma'al musannati minal azab. Maka atasnya setengah dari apa perempuan mereka dari siksaan hukuman. Ini misalnya nih, dulu zaman budak, laki-laki perempuan merdeka, perempuan budak ini berzina, hukuman apa cambuknya tidak seperti perempuan merdeka. Kalau dia punya hukuman laki-laki yang merdeka itu 100 cambuk, kalau dia 50 kali cambuk, separohnya, kira-kira begitu ya itu. Tapi sekarang semuanya nggak ada budak ya. Zalika liman khashal anata minkum. Demikian itulah bagi orang yang takut berzina di antara kalian. Maka nikah itu pintu yang sangat luar biasa. Islam itu agama fitrah. Beda tuh. Beda kan. Ada tuh pendeta yang nggak boleh nikah. Ada kan ya? Pastor nikah enggak? Enggak, Pak. Dikebiri dia. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dia berzina dengan biawati. Dan ini aku berobat. Saya punya buku di Kolbun Salim, kalau mau baca silakan. Itu Pak, dibongkar gereja-gereja di Eropa, pala-pala bayi banyak banget. Hasil apa? Hasil zina pastor dengan biawati. Kan biawati nggak boleh nikah, Kemudian pastor nggak boleh nikah. Akhirnya ngapain? Zina dia, nggak ketahuan. Tapi akhirnya bayi-bayinya, pala bayinya banyak. Masya Allah, itu dibongkar semua. Padahal di buku saya baca tuh, ya Allah, parah banget. Kan Islam itu mengajarkan nikah itu luar biasa, Pak. Ya kan? Halal, ridho Allah, surga. Zina, haram, murka Allah, neraka. Itu, dan itu dilakukan. Pakaian yang bagus, jilbab. Ya kan, biarawati kan jilbab kan. Ada salibnya. Kemudian laki-lakinya kan, wah gagah, pakai. Tapi ya kan, wah. Tapi ternyata, nah itu lah. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena fitrah laki-laki itu harus disalurkan kepada wanita. Dia melawan fitrah, dikebiri, tapi kan setiap hari ketemu kan. Nah itu yang terjadi, na'udzubillah. Itulah Islam itu luar biasa, agama yang makanya banyak sekarang pendeta-pendeta masuk Islam karena tahu Islam itu agama yang benar, ya kan? Pastor-pastor banyak masuk Islam, ya kan? Wa antasbiru khairul lakum. Jika kalian bersabar itu lebih baik bagi kalian. Ya, kalau belum mampu sabar. Ya kan? Fa illam yasati fasya. Jika kalian tidak mampu untuk menikah karena masih studi, lagi kuliah, lagi pendidikan, ya puasa. Puasalah. Puasa itu menahan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, itu puasa. Apalagi sebentar lagi nih bulan Dzulhijjah. Kita hari ini katanya ya sidang isbah dari pemerintah. 1 Dzulhijjah hari apa? Apakah hari Sabtu? Apakah hari Minggu? Cuma orang jarang yang menunggu, Pak. Kenapa? Nggak ada lebarannya. Jadi kita tunggu ya. Kalau sidang isbat hari menetapkan 1 Dzulhijjah besok hari Sabtu, berarti Idul Adhanya hari Senin ya kalau nggak salah, tanggal 17 Juni. Kalau ya kita lihat aja. Kalau menurut hisabnya, hisab itu perhitungan besok tanggal 1 Dzulhijjah. Lalu 10 Dzulhijjahnya hari apa? Hari Senin. Kita lihat aja. Kadang kan beda kan antara Indonesia dengan Saudi. Kadang menentukan apa nanti? Hukum, Pak, masalah hukum.
Wukuf itu penentu Pak, Arafah. Wukuf Arafah itu hari apa nanti? Hari Ahad, hari Minggu, atau hari Sabtu. Berarti sekarang bukan haji akbar Pak. Alhamdulillah Allah takdirkan saya tahun 2022 haji akbar. Apa itu haji akbar? Wukuf Arafahnya di hari Jumat. Dalam hadis walaupun dhaif, orang yang melaksanakan ibadah haji pas berbarengan dengan wukufnya hari Jumat, haji akbar, pahalanya sama dengan 80 kali dia beribadah haji. Tuh luar biasa ya, 80 kali. Itulah Allah takdirkan. Kenapa Allah takdirkan saya haji tahun 2022? Karena wukufnya hari Jumat. Nah, nanti kita tunggu nih ketetapan pemerintah besok ya, kita puasa. Sunnah puasa itu Pak dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Cuma berat. Kecuali ibu-ibu nggak mampu kita puasa 9 hari, ya 2 hari dah. Ya, yaitu tanggal 8 dan 9. Berarti kalau hari tanggal 17-nya Idul Adha, berarti tanggal 15 dan 16-nya hari Sabtu dan Minggunya Tarwiyah dan Arafahnya. Insyaallah. Jadi minggu depan kita sudah puasa ya. Ya, minggu depan nggak ada sarapan pagi kali ya. Nggak ada sarapan minggu depan. Tadi bilangin pelit lagi musola itu. Enggak pelit Pak, karena kita puasa. Ya, Jumat depan. Karena puasa apa? Puasa Tarwiyah atau puasa Zulhijjah. Karena Sabtunya Tarwiyah, hari Ahadnya saya sampaikan sekarang nih Pak ya, Bang Komar, minggu depan tidak ada sarapan. Karena puasa. Iya puasa. Ntar ngajarin nggak bener lagi ustadznya. Iya kayak puasa, walaupun sunnah pahalanya gede banget Pak. Pahalanya besar banget ya. Minggu depan, Jumat depan tidak ada sarapan, tapi ngaji tetap, tapi tidak ada sarapan pagi. Setuju Pak ya? Iya, ya bukannya pelit, bukan. Ya kita puasa sunnah lah. Masa ibu-ibu puasa 9 hari, kita 2-3 hari nggak mampu kan? 3 hari lah paling tidak ya. Ibu-ibu 9 hari ya, karena imannya lebih kuat ya. Kita tuh masih pengaruh melihat makanan ya Allah. Ya itu ya. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Allah menghendaki menjelaskan ayat-ayat tentang masalah pernikahan secara terrinci ini ya, bagi kalian wa yahdiyakum. Allah akan memberikan petunjuk kalian. Ya, akan memberikan apa? Kejelasan. Ini loh yang boleh, ini loh yang nggak boleh. Inilah Al-Quran ini sangat luar biasa kalau kita pahami. Ternyata dengan dijelaskannya ayat-ayat kepada orang yang beriman, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ada kejelasan hukum. Jadi tidak remeng-remeng. Ya, masalah pernikahan pun begitu Pak. Ya, wa yahdiyakum, dan Allah memberikan petunjuk kepada kalian sunanal ladzina min qablikum, kehidupan jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Para nabi dan para orang soleh itu dijelaskan memang dari dulu Pak. Jadi semenjak dari Nabi Adam terus dijelaskan sampai Nabi Muhammad SAW sama. Jadi ketetapannya sama, bukan ngarang-ngarang. Kenapa? Karena Allah tahu tentang kita. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu tentang keadaan kita. Maka jalanilah perintah Allah. Wa yatuba 'alaikum, dan Allah menerima taubat kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dengan ketetapan-ketetapan ini ya, maka kita ikuti, maka kita akan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ayat yang kita baca ini kita dapat mengambil ibrah pelajaran yang terbaik. Insyaallah Jumat depan ayat yang ke-27.